Islam itu datang atas misinya baginda Rasulullah. Ketika terakhir haji wada, beliau kumpulkan umat Islam. Di penghujung hayatnya beliau sampaikan pada umat, wahai saudara-saudara, bahwa Islam tidak hanya sampai pundak kalian, Islam tidak hanya sampai di tangan kalian, Islam harus sampai ke seluruh pelosok bumi ini. Jazirah Arab, Persia, Asia, Eropa, kata Rasulullah, harus sampai Islam ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'azim. Sadaqallahul azim. Hadirin yang dirahmati Allah, hari ini kita sepakati bahwa sesungguhnya tidak ada kebahagiaan manusia melainkan mereka yang mampu menjalankan ajaran agama yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dihantarkan kepada kita melalui para sahabat. Ternyata Islam itu datang ke dunia ini, ke Indonesia ini, itu salah persepsi yang kita baca. Ada yang bilang Islam itu datang karena ada orang berdagang ke Indonesia. Tidak. Islam itu datang atas misinya baginda Rasulullah. Ketika terakhir haji wada, beliau kumpulkan umat Islam. Di penghujung hayatnya beliau sampaikan pada umat, wahai saudara-saudara, bahwa Islam tidak hanya sampai pundak kalian, Islam tidak hanya sampai di tangan kalian, Islam harus sampai ke seluruh pelosok bumi ini. Jazirah Arab, Persia, Asia, Eropa, kata Rasulullah, harus sampai Islam ini. Bagaimana caranya ya Rasulullah? Putar badan kalian 90 derajat. 90 derajat itu di mana kalian berhadap, maka di sanalah tujuan dakwah kalian. Kuntum khairahum ummah. Apa yang disampaikan oleh para sahabat? Bahwa beliau menyampaikan misi bahwa agama yang benar adalah Islam yang diturunkan melalui Rasul terakhir. Tak ada lagi Nabi sesudah Muhammad dan tak ada lagi agama sesudah Islam. Tu dojo agama na lain-lain le Ustaz, adojo nanti boh, betul. Akan lahir aliran-aliran, kata Rasulullah, 73 aliran yang berada di penghujung bumi ini. Bara 73. Dan yang 73 itu masing-masing marasobat tua. Kece iko ko yang benar, kece ko yang benar. Yang paling parah itu adalah ketika dia nyatakan dirinya benar, yang lain salah. Mudah-mudahan kita tidak terjebak dengan posisi itu, tidak bicara aliran, kita adalah Islam garis lurus yang memang menjalankan ajaran agama yang sempurna yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, maka sungguh kebahagiaan itu adalah ketika manusia menjalankan agama yang sempurna. Maunya orang kampung, orang desa, orang kota, ataupun mereka adalah orang-orang pejabat, atau mereka adalah orang-orang yang beriman, atau mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah atau tidak. Maka kebahagiaan yang sesungguhnya adalah ketika manusia mampu menjalankan ajaran agama yang sempurna. Aku yang akan menjadi pengajian kita malam kini, menukilkan tauhid di dalam kehidupan
untuk implementasi akhlakul karimah. Bah kok panjang judulnya Ustaz? Karena nama nyampaikan kok gelarnya panjang loh. Terlalu panjang gelarnya, barek deh baban kok. Panjang judulnya. Menukilkan tauhid di dalam kehidupan untuk implementasi akhlakul karimah. Rasulullah menyatakan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Saya datang bukan hanya untuk kalian sholat. Saya datang bukan untuk kalian puasa saja. Saya datang bukan untuk kalian berzakat dan segala macam. Saya datang, kata Rasulullah, liutammima makarimal akhlak. Untuk magiah contoh akhlak manusia. Magiah pelajaran, memberikan gambaran. Maka ini yang dicontohkan kepada para sahabat. Beliau memang mampu memberikan yang terbaik. Beliau memang mampu memberikan kehidupan yang sesungguhnya. Beliau memang mampu mengajarkan yang terbaik untuk umat. Disuruh umat tahajud, beliau tahajud lebih dulu. Disuruh umat berzakat, beliau adalah orang yang paling loyal. Disuruh orang berpuasa, beliau Senin Kemis tidak pernah lupa puasa. Disuruh orang sholat duha, beliau lebih dulu sholat duha. Itu makanya jadi ustadz ini susah juga Pak. Kalau awak nyuruh orang sholat dulu, kalau awak tidak sholat, tentu ustadz masuk neraka, ya enggak? Tapi saya yakin ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di masjid ini semuanya masuk surga. Cuman kok mampir di neraka. Mampir sebentar ya. Jadi kita bersaksi hari ini boleh? Yuk sama-sama. La ilaha illallah. Ayo. Muhammadur Rasulullah. Jadi kok dulu apa-apa masuk surga biswa. Cari ustaz bu. Kalau tidak ada ustaz di surga carinya. Kamu ustaz kok, bakal masuk nerakonya. Ternyata ada ayat yang menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun, kabura maqtan an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, jam pandai mengecek saja, tapi karajonlah apa yang awak kecekan. Sungguh marah Allah apabila awak hanya pandai mengecek, tapi tidak pandai mengarajuan. Gadang dosonya Pak. Tapi ada hadis yang menyatakan, unzur maqala walatan zur mangqala. Caliak apa nanya sampaikan, jangan caliak sianan menyampaikan. Kalau iko dasarnya biar manusia tidak melihat, oh iko orangnya, oh batu yang disampaikannya. Maka kita sama-sama belajar. Insya Allah. Nah, ibu bapak hadirin yang dirahmati Allah. Ini yang mesti kita sepakati. Bahwa tak ada kebahagiaan paling hebat di dunia kecuali kita mendekatkan diri kepada Allah, menjalankan ajaran yang sempurna, ajaran agama yang diajarkan oleh baginda Rasul. Tak ada kebahagiaan selain itu, Bu. Bapiti awak, kayu gadang awak, pangkat dan jabatan tinggi sekolah kita belum menjamin kebahagiaan. Betul? Cantik awak, gagah awak, menjamin kebahagiaan. Kok cantik jo gagah tu bu, boleh awak cari Gading Martin sama siapa ininya? Gisel. Carai apa lanjut? Carai. Berarti tidak gagah dan kaya raya. Di penghujung hayatnya dijatuhkan hukuman oleh Allah. Dilaknat, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kenapa dilaknat Allah si Qarun? Karena dia punya harta tapi tidak mengedepankan agama. Dilaknat, tidak mau bayar zakat, dibenamkan oleh Allah ke pusat bumi sampai hari kiamat. Sampai kini masih dibanam si Qarun ko, Bu. Maka nama Qarun ko ya tercemar bana.
Lihat do orang sawasian ni ko bagi nama anak Korun. Namuhnya dah Pak. Aku lega kayu ayahnya bagi nama lah Korun ko. Ada. Begitu jeleknya nama. Pangkat dan jabatan tak ada yang mampu menandingi Raja Namruz. Raja Namruz adalah seorang raja. Dia seorang yang mampu memimpin dan dia mampu menaklukkan seluruh penduduk yang ada di Mesir. Dan boleh dikatakan dia adalah sebaya dengan Raja Zulkarnain, Raja Sulaiman. Itulah orang-orang yang sebaya dengan mereka, raja-raja dunia. Tapi ketika di penghujung hayatnya, sang nenek Allah hagiahnya Pak, dikirimkan seekor nyamuk, dimasukkan ke telinganya. Masuk ke telinganya Namruz. Apa obat Namruz biar hilang sakit kepalanya? Didatangkan rakyatnya, bawa sendal dan sepatunya, pukulkan ke kepala Namruz, baru sehat kepala Namruz. Hina obatnya? Hina telapak sendal, telapak sepatu. Yang menjadi obat bagi Raja Namruz disebabkan oleh kerakusan jabatan dan menghina Allah dan menjatuhkan kehidupan manusia. Dia menjadikan manusia itu seperti binatang. Dia menjadikan manusia itu sebagai hamba. Dia sebagai Tuhan. Dia mampu merubah katanya. Tapi ketika di penghujung hayatnya, hanya seekor nyamuk yang bisa membunuhnya. Hadirin jemaah maghrib yang dirahmati Allah. Berarti harta, pangkat dan jabatan, gagah dan hidup dalam kondisi itu tidak menjamin kebahagiaan dunia wal akhirah. Jadi apa yang menjamin Ustaz? Menjalankan agama yang sempurna. Bagaimana cara menjalankan agama yang sempurna? Dituntun oleh baginda Rasul berdasarkan Al-Quran, meninggalkan yang makruh, yang ma'ruf, yang mungkar, mengerjakan yang ma'ruf. Orang kalau tahu Pak bahwa yang ma'ruf ini adalah gampang mengerjakannya, bisa mengerjakannya, maka dia akan berkejar mengerjakan. Kita hari ini berkejar-kejar sesuatu yang akan kita tinggalkan. Siang malam kita bekerja. Kadang pakai lembur malam, sementara itu mau kita tinggalkan. Harta kita mau kita tinggalkan. Boleh Bapak Ibu kita jadikan pelajaran, sekali-sekali kita pergi ke liang lahat. Lihat saudara-saudara kita yang meninggal. Berapa lapis kain kafannya? 3 lapis. Ada dia bawa harta? Ada di kantongnya diselipkan uang ratusan ribu? Ada emas, permata, intan, berlian yang dibawa? Tidak. Liang lahatnya besar apa kecil? Kecil. Hanya sebatas itu yang kita bawa menghadap Allah dengan jasad yang kita punya. Namun apa yang kita bawa menghadap Allah? Amal dalam kehidupan kita. Maka dalam masjid kau tidak ada yang berlebih do Pak. Mau jadi wali kota di masjid kau cukup pakai peci selesai. Kalau sadalahnya pakai peci putih dalam masjid ko Pak, tidak ada wali kota, hilang. Tidak ada pejabat. Sama. Siapa yang berlebih? Adalah orang-orang yang bertakwa, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kunci bahwa sesungguhnya barang siapa yang di penghujung hayatnya membaca kalimat la ilaha illallah, maka dijamin masuk surga. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di penghujung hayatnya membaca kalimah la ilaha illallah, maka dijamin masuk surga. Gampang masuk surga Bapak Ibu? Baca situ ketika kamu meninggal. Tapi komitmen membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah konsekuensi dengan komitmen yang kita buat ketika membaca asyhadu alla ilaha illallah. Ada di dalamnya sholat, ada di dalamnya puasa, ada di dalamnya naik haji, ada di dalamnya
berbuat baik kepada kedua orang tua. Ada di dalamnya berbuat baik kepada ibu bapa. Ada di dalamnya berbuat baik kepada suami. Ada di dalamnya berbuat baik kepada istri. Sehingga kita menjadi bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Ini kuncinya. La ilaha illallah. Benar-benar hati kita itu bertauhid. Wah, kadang-kadang menangguang sadonya, Bu. Tauhid ko yo lebana atau indah. Ustadz kita ada di sini, ibu-ibu store deh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dan Al-Fatihah. Banyak di antara kita yang belum lurus syahadatnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ya, itu yang mesti diluruskan. Kalau ada Ustaz Wasiko, makhrajnya mantap, maka luruskan syahadat kita sebelum kita meninggal. Nah, hadirin dirahmati Allah, kalau ini komitmennya, maka di situ ada kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'u yuhibbukumullah. Ternyata bukan istri saja yang pencemburu, Bu. Bukan suami saja yang pencemburu. Bukan anak bungsu saja yang cemburu. Allah juga cemburu apabila manusia mencintai makhluk sama atau lebih daripada mencintai Allah. Kita lalai dengan tauhid ini, lalai dengan syahadat yang kita miliki, lalai dengan kehidupan yang kita lakukan. Betapa banyak orang-orang yang lalai dengan kehidupan itu. Maka asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ini komitmen bagi kita untuk menyatakan diri dekat dengan Allah. Ada 8 kemusyrikan yang dilakukan manusia setiap hari. Allahu Akbar. Baru saja baca takbir, itu mulai ingatan kemana-mana, Bu. Ada? Kunci yang hilang, buku yang ditaruh di atas lemari, keingat ketika sholat. Kata Allah nanti di akhirat, kamu minta kepadanya uang yang kita miliki, mobil yang kita miliki, rumah yang kita miliki, istri yang cantik, suami yang gagah, menjadi Tuhan bagi kita. Kita rubah akidah kita tanpa kita sadar, padahal kita berucap la ilaha illallah. Ini komitmen ini harus dijaga. Melenceng sedikit, Ustaz, itu kalau kita peka dukun baat Ustaz. Solok kok dojo peka dukun lebo? Ndak. Adojo baba dahayam lain. Adoja. Kok paralu kok sakitnya gak parah kok. Ditanya ke rumah sakit, dado akhirnya tiba ditampe dukun ayam. Bawa lah ke tampe dukun ayam. Berubah ndak akidah kira-kira? Langsung berubah. Nyotanya dia dukun, kamasa ibu sari patang. Oh, ke belakang rumah. Ada batang kayu situ. Iya, oh berarti iya tasapo kok. Nyogiri yang awak untuk musyrik. Nah, hadirin dirahmati Allah, maka tidak perlu ke dukun dah, kata Rasulullah, apabila kau sampai, kalau istimewanya Ustaz, Bu. Itu istimewanya. Ini paling baik. Maka jauhkan diri kita dari konsep-konsep yang membuat kita musyrik kepada Allah. Pernah suatu cerita seorang perempuan yang dijamin masuk surga. Dia adalah seorang penghibur. Boleh dikatakan hari ini wanita-wanita cabe-cabean. Tapi di penghujung hayatnya dia ingin bertaubat. Dia menangis, dia merasa berdosa begitu besar dan dia menyesali segala perbuatannya. Ketika dia mau datang bertaubat di tengah jalan, dia meninggal dunia. Kalau menurut catatan, panjang langkahnya nalahnya tampuh daripada yang tinggal. Tangka malaikat. Ini bukan persoalan malaikat bertengkar. Kenapa Allah jamin dia masuk surga? Karena saat dia mau meninggal, tak ada lagi Tuhan bagi dia selain Allah. Awak masih angkuh diri awak. Tapi wanita ini menyatakan,
tak ada lagi yang lebih hebat daripada Allah. Tadi malam saya wirid di Kajai, Pak. Ada di situ ahli telematika. Katanya dia tidak dukun, karena dia zikir bisa ngobatin orang. Namanya ke Ustaz, bisa ambo mau be orang Ustaz. Kadang-kadang bisa ambo menyehatkan orang. Kece ambo cieknya Pak. Kalau apa jo mengecehan orang tu sehat, dia apa? Berarti apa? Salah niat. Tapi kalau Allah yang sehatkan melalui perantara Bapak, berarti itu yang sehat. Jadi jangan manden dia kepada nawabo, kuaden sadonya. Tidak ada. Sampai kapan kita seperti itu? Allah tetap panggil. Maka sesungguhnya kalimatun tauhid ini mesti ada dalam kehidupan. Menjalankan sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak hari ini orang-orang yang menghina Nabi Muhammad. Banyak hari ini dengan ajaran-ajaran, dengan kumpulan-kumpulan, mereka bersuara keras menghina Rasulullah. Matinya tidak sehat, betul? Yang uniknya penghina-penghina Nabi itu kayak terbakar, ditabrak truk, kayak di India itu terpotong lehernya, Masya Allah. Jadi Ibu Bapak hadirin dirahmati Allah, maka baginda Rasulullah itu manusia biasa, tapi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak hadirin dirahmati Allah, maka sungguh kebahagiaan itu adalah ketika kita mampu menjalankan ajaran agama. Sunnahnya Rasulullah kita tunaikan. Barang siapa yang mencintaiku, kata Rasulullah, dia adalah orang yang menjalankan sunnahku. Barang siapa yang menjalankan sunnahku, bersamaku di dalam surga. Sangenek Bu. Dulu anak sekolah kalau pakai handphone, sekolah ditangkap. Hari kini kalau tidak pakai handphone, tidak boleh sekolah. Terbalik tidak? 2 tahun masuk pembalian. Dulu dihina orang pakai cadar. Hari kini kama-kama harus pakai masker. Apa bedanya Bu? Hampir yang sama? Hampir yang sama. Disuruh mencuci mungko 5 kali sehari semalam. Hari kini tiok keluar cuci tangan. Benar-benar Allah atur semuanya. Tidak perlu disuruh. Cukup corona yang nyuruh kita. Hadirin dirahmati Allah, ini membuat manusia lebih terjaga, lebih terjamin kehidupannya. Jawab nyato-nyato ko yang kadang-kadang awak lupa. Nyato-nyato ko yang kadang-kadang awak hampir tidak ingat dengan kehidupan itu. Inilah kondisi yang terjadi ketika kita menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pakai masker ko banyak keuntungannya Bu. Gigi nggak menangguang, salame dehnya. Hidung na menangguang, salame jadinya. Ancak seorang ko bantu yang sadoya. Ampiang samo se model agak sipit-sipit mata sekete ancak je bantuannya. Sebab hidungnya selamat. Itu kehebatannya masker kan? Itu kehebatan cadar. Itu yang membuat manusia dekat dengan Allah. Inilah yang dinamakan dengan auratnya manusia. Hadirin dirahmati Allah, sunnahnya Rasulullah apabila kita lakukan di tengah sibuk hiruk pikuknya manusia, menghina, menghujat. Ketika ada orang menjalankan sunnah dianggap mereka teroris. Gampang sekali menuduh orang teroris, gampang sekali menunjuk bahwa orang itu salah. Apa penyebabnya? Ketika mereka tidak lagi mampu berada dalam kehidupan yang benar. Inilah hadirin dirahmati Allah, hiruk pikuknya di penghujung hayat. Kadang tidak perlu naik ke permukaan. Yang tidak penting-penting dibahas. Padahal ada yang lebih perlu dibahas, bagaimana menyelamatkan anak-anak kita, menyelamatkan generasi kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, solat khusyuk. Nyo kalau nyo sempurna, solat yang khusyuk. Solat di sebelum solat, solat di waktu solat, solat sesudah solat.
Bahas solat sebelum solat kok Pak. Solat sebelum solat adalah bagaimana membersihkan seluruh yang kita persiapkan untuk solat. Apa dia? Suci. Ada pertanyaan tadi malam, Ustadz, pengurus masjid menyediakan tempat kencing itu berdiri. Maka jemaah kencingnya berdiri. Pertanyaannya, yang berdosa yang kencing berdiri atau yang membuat tempat kencing berdiri? Nah, baca itu Pak. Itu gak payah mau menjawabnya di grup. Itu da'i yang nanya. Maka perlu diluruskan. Sebenarnya kalau ada kamar mandi, sebenarnya lebih efektif itu adalah setiap tempat kamar mandi, tempat kakus itu dipasang toilet, ditutup pakai pintu. Biayanya mungkin sama, hampir praktis, sehingga kita laki-laki jongkok untuk kencing. Pak, kalau mau lampai puluh kateh Pak, itu prostat itu rentan dengan kita. Kalau prostat rentan, maka kalau kita tidak hati-hati kencing, bajalan salangkah kaluale nyosatitia. Kalau kaluai nyosatitia membatalkan kalau wudu batal, solat tidak sah. Kan sederhana itu. Maka suatu kali Rasulullah lewat di sebuah makam. Beliau pancung pelepah kurma dan beliau tancapkan di hadapan makam itu. Kenapa ya Rasulullah engkau berhenti? Apa kata Rasulullah? Ambo menyaksikan orang yang di dalam kubur ini lagi diazab oleh Allah. Disebabkan istinjaknya tidak benar. Ini yang sholat sebelum sholat, menyempurnakan wuduk, menyempurnakan istinja. Wuduk benar-benar terbakar air, termakan api, termakan air. Biar semuanya bisa sehat. Biar semuanya kita ketemu. Kadang-kadang wuduk kau siku, kadang tak kena itu Pak. Telinga tidak kena, dagu tidak kena. Ya, jaga wuduk dengan sempurna. Belajar baik-baik. Malu Ustaz lah tua. Memanglah tua, kok menyempurnakan? Ulangi lagi belajar. Baru sholat di waktu sholat. Iko kita Pak. Sedangkan sahabat saja pernah ditunjuk oleh Rasulullah untuk sholat khusyuk, disuruh berhenti. Kenapa ya Rasul? Tidak khusyuk dalam sholat. Apalah ya awak endak Bapak Ibu yang kadang-kadang menanggung dosa banyak. Ayo endak ibu-ibu di siko deh ya Papa, endak banyak orang yang berdosa tatkala sholat itu ya Allah. Macam-macam modelnya. Ada yang celengak-celengok di sholat, ada yang betul-betul ngantuk gitu. Tidak khusyuk dalam sholat. Semoga sholat kita adalah sholat yang khusyuk, yang tahu dengan makna dan bacaan sholat. Inilah mesti kita belajar. Fahami sholat bagaimana caranya. Kita memahami bahwa doa iftitah itu ada maknanya. Al-Fatihah itu ada artinya. Ayat yang kita baca, sujud yang kita baca, kita mesti tahu arti dan maknanya. Sehingga sholat kita khusyuk. Bagaimana caranya? Sempurnakan sholat kita itu dengan baik. Maka dia akan menjadi inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Ustaz kok melawan taruh istri awak kawak baat Ustaz? Itu sempurnakan sholat kita. Kok mengicuh taruh laki awak kawak baat Ustaz? Sempurnakan sholat kita kepada Allah. Kalau iyo oleh sempurnanya tidak ada kebohongan. Kalau iyo oleh sempurnanya tak ada kecemburuan. Maka dekatkanlah diri kita kepada Allah dengan sholat, dengan ibadah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu kali ada seorang murid, seorang laki-laki, dia masuk ke rumah seorang kiai. Masuknya jam 9 malam Pak. Ketika masuk jam 9 malam ke rumah kiai ko, nyo langsung ke kamar kiai. Nyo ambil cincin nyai, nyo ambil galang nyai, sudah tu nyo pakai.
galang ko galang ameh, lah kanyo lariannya lewat jendela bu. Ada sekitar 200 ameh. Yang lah nyo ganggam kanyo bawa lari. Tahu-tahu Nyai masuk ke kamar. Nyo menyuruh di belakang lemari dan Nyai masuk sama jo Pak Kiai. Tiba dalam kamar, kecek Kiai, mi. Kira-kira anak kita si Susi lah pantas kita carian jodoh. Le pernah Umi mencari nyodakek jo laki-laki. Kecek Umi ndak pernah dobi. Jadi caranya kita carian jodoh. Cara mencarian jodoh nyobi, siapa nan laki-laki nan ado sumbayang berjamaah joabi di masjid dan nyo sanggup solat berjamaah itu ampe puluh hari. Maka itulah calon suami daripada si Susi. Susi ko dokter bu. Anak dari Kiai. Dicarikan jodoh. Tadang ada si Hendra di belakang lemari go bu. Ameh lah nyo paci. Kanyo larian pulang, nyolataan lambek-lambek dalam laci. Nyuka galang ko nyolataan. Kak cincin lata. Kece Hendra daripada mambi ameh maliang ancak solat di belakang Kiai. Berangkeknya dari rumah, pulang ke rumahnya, dari rumah Kiai sampai di rumahnya mandinya. Mandinya dipotong kukunya, dipotong kumisnya, dipakainya kopiah. Dipakainya baju koko, babadak-badaknya dimungko kaco, tagaknya dimungko kaco. Malam tu mulainya solat. Ya Allah, malam kini ambo mulai taubat, besok pagi ambo solat subuh berjamaah. Pakai baju koko putih. Sudah imam, di belakang imamnya solat. Imam baca salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nyoca lihat ke kanan. Ada anak muda di belakang. Gagah. Tapi tidak kaget. Solat zuhur. Ada lagi. Asar ada lagi. Maghrib ada dia. Isya ada dia. Dan berulang sampai 29 hari. 29, 30, 31, 32. Kau nunggu 8 hari ke depan, nyotanyo dek Kiai. Assalamualaikum Ananda. Ya Pak Kiai. Namanya siapa? Hendra Pak Kiai. Kenapa kamu sholat di belakang imam setiap waktu? Pak Kiai, saya tahu maksud Pak Kiai. Pak Kiai lagi mencari jodoh untuk anak Pak Kiai kan? Tak taparanje Pak Kiai Pak. Astagfirullah. Ambo memang maksud seperti itu, tapi dek dulunya mengecek, semakin penasaran. 32, 33, 34, 35. 35 inyo ngecek lagi. Pak Kiai, saya sadar sekali bahwa sebenarnya Pak Kiai mencarikan jodoh untuk anak Pak Kiai yang dokter. Tapi setelah saya pikirkan, 35 hari saya mengikuti sholat di belakang Kiai, batin saya tersiksa. Seso deh Pak. Bamang kok seso? Karena sholat tidak karena, tidak karena Allah sholat dah. Karena ingin jadi suami anak Kiai. Kau ndak ikhlas kau bu bareknya, betul gak? Ndak ikhlas kau barek. Saat inyo ikhlas, ternyata inyo nyatakan, Ba'a mangkok tahu engkau kami mencarikan jodoh. Pak Kiai, ketika Kiai mengecek jo umi di dalam kamar jo Nyai, ambo sadah mencilok cincin ameh Kiai itu. Kalau ambo ambil, galang ambo ambil, dan hampir 200 ameh kambo larian. Tapi karena mandanga syarat minantu dari Pak Kiai, harus sholat di belakang imam sampai puluh hari, maka ambo cubon sholat di belakang imam. 35 hari ambo sholat di belakang imam, niat ambo berubah. Salah kalau ambo salah niat, hanya gara-gara si Susi ambo sholat. Maka hari ini ambo akui kalau ambo memaliang cincin Pak Kiai. Tapi tidak jadi karena ambo ingin jadi minantu. Tapi hari kini ambo dak nio jadi minantu dan ambo dak nio sholat karena si Susi.
Semakin kane hati kiai kau pak. Kira kalau jujur kau awak semakin sayang orang Jawa. Betul? Betul nggak kira-kira? I love you sayang. Nah, ketika jujur yang disampaikan, maka senang dia mendengar. Maka kata kiai, dia lapor ke rumah langsung, Nyai, benar-benar dapat orang yang jadi calon mantu kita. Tapi sayangnya dia mendengar syaratnya bukan karena Allah, tapi dia mengakui itu semua, wahai Nyai. Kira-kira bagaimana? Tanyalah kasih Susi. Si jodoh cuan angka 7, terserah Abi. Kau nak padusinan santiang pak. Terserah Abi, yang cocok menurut Abi jadi suami Susi, maka itulah jodoh Susi. Masya Allah. Lembut jawabannya, tajam. Ya si Hendra lah menunggu, gagah, taat. Nah, saat itulah diluruskan. Ternyata solat merubah paradigma seseorang. Solat kok yang merubahnya, bu? Siapa merubah? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang jual tua, ada orang jual minuman keras di pinggir jalan pak, jual niro masam. Ketika dia bertaubat, ketika dia ingin sholat sempurna, melapor ke kiai, Kiai, ambo masih mengalih tua kiai, tapi ambo ingin sholat. Ba tu kiai le ndak ba? Le boleh ambo lanjut mengalih tua siap sholat isya? Ba kira-kira bu? Boleh apa enggak? Nyo sholat isya tetap berjamaah ke masjid, subuhnya berjamaah ke masjid. Tapi sudah isya nyo mengalih tua di tepi jalan di bypass. Ba kira-kira? Boleh apa enggak? Kata kiai nan bijak, jua selah taruih. Jua taruih tua ko, sehingga tua ko bisa merubah kehidupan awak. Tua ko jualnya baloki, bu. Saloki dijualnya. Tiba-tiba ada orang dari daerah pe balanjo ke situ bali tua. Nyo cali loki ko rancak, bu. Le bisa pak manyadian loki ko 1000 pitch sebulan. Kece orang balanjo tua. Kagetnya. Untuk ada pak ko loki di kampung ambo Paguno Warnai ko. Kalau bisa 1000 sebulan ambo bali kapak. Ayo acok membali di Jawa sehingga nyo pasanglah loki ko 1000 sebulan dengan keuntungan yang melebihi nyo menjual tua. Masya Allah. Apa yang terjadi bu bapak? Alhamdulillah. Loki ko laku, akhirnya nyo ndak menjual tua leh. Akhirnya nyo menjual loki. Dari loki ko nyo beraja, mulai nyo menjual galeh, mulai menjual asbak, mulai nyo menjual piring. Tadi nyo menjual tua, tapi karena dia rajin ibadah kepada Allah, tetap dia ikutin irama kehidupan, maka dirubah oleh Allah. Siapa nama rubah ko? Allah. Jadi tidak perlu kita sibuk. Awak kadang-kadang sibuk mencikaroi orang lain, ya enggak? Tapi anda sempat mencikaroi diri awak. Ini yang mesti kita perbaiki. Solat menyempurnakan kehidupan. Kalau ada coba cakap di atas rumah baru bu sempurnakan solat. Tanda ulun sempurna solat awak. Suatu kali seorang laki-laki bertanya pada Rasulullah, ya Rasul, le boleh hamba solat di rumah ya Rasul? Karena hari kini kaki hamba sakit wana. Hari hujan rintik-rintik keceknya ke Rasulullah. Apa jawaban Rasul? Le tada ngazan ke rumah. Lah ya Rasul. Kok tada ngazan ke rumah? Wajib ke masjid. Wajib ke masjid. Kok tada ngazan ke rumah wajib ke masjid? Awak kok nambah silengah kok nanacok bu. Wajib ternyata ketika mendengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Ketika sampai kata lingwawa di masuaro azan tu taranga kasih tua pai solat. Terutama bagi yang laki-laki. Ada di lorong rumah Ambo di Jakarta, Bu. Pak RT itu kiai, suaronya ancak mana. Kalau Pak Kiai ko baca selawat menangis orang dia. Tapi ada sayangnya Pak Kiai ko ndak mau solat di masjid, Pak. Ambo datangi ke rumah, Ustaz, rindu jemaah aja Ustaz. Apa salahnya Ustaz di masjid jadi imam, jadi azan di masjid. Senang jemaah dengarnya Ustaz. Ajawe Ustaz ko, ambo sadangku amfusakum wa ahlikum naro Ustaz. Apa tuh? Menjaga keluarga ambo, menjaga anak-anak ambo supaya sholat berjamaah di rumah. Pak, perbaiki saja ibadah kita di masjid, maka istri dan anak kita akan ikut dengan kita. Ini contoh tauladanku yang paling penting. Jaga sholat berjamaah kita, anak-anak kita akan ikut menjaga diri kita. Masuk ke tuisa, Pak? Kalau masuk ke tuisa, kita pending sebentar, sholat kita, besok kita sambung. Pengajian kita sampai pagi. Lihat talok. Ibu-ibu kue, Pak. Tidak awak nandak talok, enak. Jadi Ustaz lo nandak talok besok. Mudah-mudahan kita sambung selesai dan pengajian kita adalah bagaimana menjaga sholat berjamaah khusyuk wal khudu'. Terima kasih, nanti kita lanjutkan. Listen